Saya yakinnya bahwa KPK akan memproses. Kalau sampai tidak diproses, itu pertaruhannya sangat besar bagi KPK. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19. Korupsi di negeri ini apabila kita bahas seolah seperti membahas sesuatu yang tak kunjung usai. Dari tingkat kecamatan hingga tingkat kementerian, tindak pidana korupsi seringkali diberitakan baik di media massa atau di media elektronik. Menjelang Hari Anti Korupsi, Indonesia kembali dibuat bersedih. Bagaimana tidak? 2 orang menteri dalam waktu yang hampir berdekatan menjadi status tersangka atas tindak pidana korupsi. Ironisnya, salah satu kasus adalah tindak pidana korupsi dari bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Apakah dari segi penghasilan mereka kurang? Ataukah mereka dari segi kesejahteraan juga kurang? Lalu, bagaimana kita yang berada di dunia pendidikan berperan penting dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi sedari dini? Mari kita belajar bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, yaitu peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adakah korupsi di lingkungan pendidikan? Kebiasaan menyontek, kebiasaan melakukan plagiasi karya adalah contoh sederhana praktik tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan. Oke, dari paparan yang sudah kita pelajari bersama-sama, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Nah, apabila kita terbiasa melakukan hal-hal kecil yang di luar aturan, maka hal tersebut berpotensi menjadi kebiasaan kita untuk melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati atau aturan-aturan yang sudah berada dalam undang-undang. Tidak ada alasan bagi kita untuk korupsi dalam rangka memperkaya diri. Apakah salah kita punya keinginan menjadi kaya? Tentu saja tidak. Tapi ingat, kita harus menggunakan cara-cara bersih. Kita harus menggunakan cara-cara yang rapi, yang sesuai aturan, agar kita tidak hanya kaya, tetapi rezeki kita juga berkah. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.